Selamat malam, salam sejahtera bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Hari ini tanggal 4 Juni 2020, kita akan beribadah melalui ibadah keluarga dan kita akan menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk beribadah. Dan sebelum segala sesuatunya kita mulai, mari saya mengajak kita sekalian jemaat Tuhan untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan.
Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di awal khotbah pada malam hari ini, mari kita mengingat kembali definisi tentang keluarga. Oleh Friedman, keluarga didefinisikan sebagai dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hidup dalam satu rumah tangga. Berinteraksi satu dengan yang lain, dengan peran yang menciptakan, mempertahankan kebudayaan. Itu salah satu definisi dari banyak definisi lain tentang keluarga. Dan dalam pengelompokan tradisional, tipe keluarga itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai nuclear family atau keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak. Keturunan, bahkan keturunan yang diadopsi. Tipe yang kedua disebut sebagai extended family atau keluarga besar. Artinya keluarga inti ditambah dengan yang masih punya hubungan darah, seperti paman, bibi, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, dalam perenungan firman Tuhan, kita akan melihat pemaparan dari Kitab Imamat tentang pengaturan dalam interaksi kehidupan keluarga. Bahwa dalam setiap keluarga orang percaya ada begitu banyak tatanan atau aturan terhadap kekudusan dan penghormatan dari tiap anggota keluarga. Pertanyaannya bagi kita malam hari ini adalah siapa yang harus menjaga penghormatan, kekudusan dari tiap anggota keluarga? Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam tatanan berinteraksi itu
sehingga segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapannya Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Imamat pada malam hari ini kita akan melihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-30, peraturan-peraturan yang dibaca oleh kita ini diperuntukkan kepada aturan bagi para laki-laki. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa laki-laki tidak boleh kawin atau hidup dengan ibu kandung atau ibu tiri. Laki-laki tidak boleh kawin dengan saudara perempuan, baik kandung ataupun tiri. Tidak boleh kawin dengan keponakan, dengan istri saudaranya selagi masih hidup, dengan tante dari ayah atau tante dari ibu. Itu yang diatur dalam bacaan kita pada malam hari ini. Tetapi tidak hanya bagi laki-laki, secara khusus disebutkan juga bagi yang namanya bapak. Tidak boleh bersetubuh dengan menantu dan cucunya. Kemudian juga diatur pula interaksi, tidak boleh kawin sesama laki-laki, tidak boleh bersetubuh, bahkan dengan disebutkan dalam bacaan kita dengan binatang. Tidak boleh mawin dengan binatang. Itu beberapa hal yang diatur dalam bacaan kita terkait interaksi yang terjadi dalam keluarga untuk proses penghormatan terhadap kekudusan tiap anggota keluarga. Artinya yang menjaga adalah setiap anggota keluarga itu sendiri. Keluarga dalam hal ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah tempat seharusnya tertanam nilai-nilai etis moral, spiritual. Keluarga juga disebut sebagai tempat latihan atau kawah candra di muka bagi setiap anggota keluarga untuk mempraktekkan hidup seturut dengan aturan yang Tuhan sampaikan. Dan itulah sebetulnya yang akan menjawab mengapa aturan-aturan tersebut sampai dikatakan oleh Musa dalam tulisannya melalui kitab Imamat. Ada 2 ayat yang akan menjawab kenapa harus dilakukan seluruh aturan terkait dengan interaksi dalam kehidupan berumah tangga untuk menghormati dan menguduskan tiap anggota keluarga. Yang pertama jawabannya ada di ayatnya yang ke-26. Ketika setiap anggota keluarga secara khusus yang tersebut dalam bacaan kita aturan tentang laki-laki, semuanya itu dilakukan dalam kerangka bahwa semua anggota keluarga harus tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Dan janganlah melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Itu jawaban yang pertama, bahwa memang setiap anggota keluarga harus memegang aturan-aturan Tuhan dan melakukannya tentu saja. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 30 menjadi bagian yang harusnya menjadi alasan utama bagi setiap anggota keluarga melakukan seluruh tata cara yang disampaikan dalam tulisan bacaan kita pada malam hari ini. Demikian bunyi ayat yang ke-30, dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Jadi setiap hal yang dilakukan dalam interaksi berkeluarga itu adalah proses bahwa kita sedang
berpegang pada kewajiban yang disampaikan Allah bagi umatnya. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ini yang menjadi bagian utama kenapa semua tatanan interaksi dalam keluarga, penghormatan dan kekudusan itu harus tetap terjaga, supaya mereka semua umat Israel memandang bahwa Tuhanlah Allah yang harus mereka ikuti. Dari firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau meneguhkan kembali ikatan keluarga dalam setiap rumah tangga Kristiani. Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan interaksi dalam hidup berkeluarga tetap harus mengarah kepada penghormatan dan pengudusan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain harus menjaga relasi itu, dan semua yang terjaga dalam kehidupan keluarga itu jelas diperuntukkan untuk mengetahui bahwa memang ada Tuhan yang tinggal dalam kehidupan keluarga. Dari firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua keluarga-keluarga Kristiani boleh terus menjaga relasi kita dengan baik satu dengan yang lain, orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, anak-anak terhadap anak yang lain, bahkan keluarga besar yang boleh hadir dan dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kebersamaan dengan kita. Ketika semuanya ini terjaga, ini adalah bagian bahwa kita sangat menghormati Tuhan yang mengatur kehidupan perkawinan Kristiani. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari jagai setiap keluarga-keluarga kita, dan semua itu harus berlandaskan pada ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat. Selamat hidup berkeluarga, hidup rukun dan berbahagia, karena di sanalah akan dicurahkan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama dan akan mengikat interaksi yang terbaik dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kembali memuji Tuhan saat ini dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga, baitnya yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita berdoa dalam syafaat melalui ibadah keluarga. Saya mengajak kita sekalian untuk berkualitas dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam surga, Allah yang mempersatukan kami dalam ikatan darah ataupun perkawinan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Kristiani yang sampai hari ini terus berjuang untuk berinteraksi dengan baik satu dengan yang lain, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami, menjaga kehormatan dan kekudusan satu dengan yang lain, dan tentu saja kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa mengatur kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Komitmen kami pada malam hari ini merespon firman Tuhan adalah kami akan belajar terus untuk mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk percaya bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan keluarga kami, memperlihatkan kasih setia sampai dengan hari ini dan seterusnya, maka kami pun akan merespon dengan sungguh kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan sudah mengingatkan kami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga untuk menjaga kekudusan. Dan saat ini Bapa yang Maha Pengasih, mari kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, orang-orang percaya yang terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup berumah tangganya. Tuhan berkati setiap kaum bapak, Tuhan berkati setiap kaum perempuan atau kaum ibu. Bahkan Tuhan berkati juga anak-anak, bahkan juga Tuhan berkati para orang tua. Keluarga besar setiap kami, Tuhan menolong untuk terus memberikan sukacita dan damai sejahtera, bahkan kerukunan hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada malam hari ini juga kami tetap mau berdoa. Jika ada pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi dalam kehidupan berkeluarga, saat ini kami juga mohon Tuhan tetap memberikan kepada kami arahan supaya kami bisa berdampingan dengan pergumulan itu dan kemudian satu persatu menyelesaikan pergumulan itu tentu saja dengan keterlibatan Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami terus akan melanjutkan kehidupan keluarga-keluarga kami. Mohon Tuhan menuntun hidup kami selanjutnya. Di tengah-tengah kehidupan perjalanan hidup yang seringkali kami merasa bahwa kami sangat menderita, tapi kami percaya hari ini bahwa akulah Tuhan yang akan senantiasa hadir untuk menciptakan keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Biarlah kami menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Dan akhirnya Bapa dalam surga, kami sudah beraktivitas, melakukan banyak pekerjaan sepanjang hari ini, dan tibalah kami akan beristirahat. Tuhan akan menolong melindungi kami, bahkan di akhir penghujung hari ini kami terus bersyukur bahwa keluarga-keluarga kami, jasmani dan rohani, senantiasa dilihat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah seru doa kami pada malam hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, tuntunan dan penyertaan-Mu kami harapkan untuk setiap keluarga. Dari sekarang sampai seterusnya, jagai setiap anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beristirahat malam hari ini. Bersyukur bahwa sempurnalah ibadah kita, sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, tinggal bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan setiap keluarga, lepas keluarga, orang tua, anak, dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.